Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Jujur nih, saya super antusias karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah revolusi besar yang lagi terjadi tepat di depan mata kita. Yap, di hamparan sawah dan ladang. Kita bakal ngobrol santai tapi mendalam soal gimana alat dan mesin pertanian modern, atau biasa kita sebut Alsintan, itu sekarang bukan lagi sekedar barang mewah loh, tapi bener-bener kunci keselamatan buat para petani lokal kita. Penasaran kan? Yuk, kita mulai aja langsung perjalanannya. Oke, jadi gini peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelihat langsung mesin pertanian modern beraksi, terus ngebedah bukti nyata penghematan biaya produksinya. Setelah itu, kita bahas soal transformasi sosial budaya para petani, lanjut ngebahas UPJA sebagai solusi cerdas buat petani kecil, dan diakhiri dengan gimana semua ini bikin daya saing kita naik ke level global. Langsung aja ya. Kita masuk ke bagian pertama nih, mesin pertanian modern beraksi. Sebelum kita ngomongin soal cuan atau hitung-hitungan bisnis, kita harus paham dulu dong teknologinya. Yuk kita lihat gimana sih wujud aslinya mesin-mesin ini pas lagi kerja di lapangan. Coba perhatiin betapa kerennya rotary tiller alias traktor roda 2 ini mengubah segalanya. Berabad-abad lamanya, petani kita itu kan harus nyangkul tanah pakai tenaga ekstra ya kan? Benar-benar bikin encok dan makan waktu banget. Nah, traktor ini hadir ibarat pahlawan pengganti cangkul tradisional. Dia menghancurkan dan membalik tanah jauh-jauh lebih cepat dan pastinya efisien banget. Terus, lanjut ke alat yang satu ini, Rice Transplanter. Kalau Anda pernah lihat orang nanam padi manual, pasti tahu deh betapa pegalnya harus nunduk seharian di tengah lumpur. Mesin ini tuh secara otomatis ngambil alih kerjaan berat itu. Dia nanam bibit dengan kecepatan luar biasa, tapi jarak tanamnya tetap rapi. Ini klop banget sama sistem tanam jajar legowo yang emang direkomendasiin buat memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya buat tanaman. Jadi intinya, mekanisasi itu bukan cuma terjadi di satu titik aja. Ini tuh sebuah sistem yang berkesinambungan. Mulai dari pengolahan lahan yang cepat banget, lanjut ke penanaman yang super presisi, sampai akhirnya masuk ke tahap krusial panen dan pasca panen. Secara sistematis, teknologi benar-benar ningkatin kualitas di setiap fase daur pertanian ini. Dan ini dia bintang utamanya. Combine Harvester. Mesin raksasa ini benar-benar punya kemampuan yang ajaib. Bayangin aja, dalam sekali jalan doang, dia bisa memotong hamparan padi, ngerontokin bulirnya, sekaligus masukin gabahnya ke dalam karung secara otomatis. Kerjaan yang tadinya butuh puluhan tangan dan waktu berminggu-minggu, sekarang kelar dalam satu operasi yang mulus banget. Hemat tenaga? Udah pasti. Tapi tunggu dulu, perjalanan panen itu nggak berhenti di sawah ya. Teknologi pasca panen itu sama pentingnya. Ada mesin pengering mekanis dan mesin pembersih padi. Mesin-mesin inilah yang memastikan gabah yang baru aja dipanen nggak membusuk gara-gara kadar air yang masih tinggi. Mereka jaga kualitas gabah, biar tetap prima, jadi pas dibawa ke pasar, harganya tetap tinggi dan menguntungkan. Mantap kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, bukti penghematan biaya produksi. Kita udah paham nih teknis kerjanya, nah sekarang mari kita bahas fakta angka-angkanya. Kenapa sih teknologi ini dibilang sangat esensial buat kantong petani? 2.175%. Wah serius, ini bukan salah ketik loh. Ini adalah lonjakan masif bantuan mesin dari pemerintah ke petani antara tahun 2014 sampai 2017. Kenaikan luar biasa ini jadi bukti nyata kalau pergeseran ke pertanian modern itu bukan cuma sekedar wacana atau eksperimen, tapi udah jadi aksi nyata berskala besar yang lagi berjalan di seluruh pelosok negeri. Gini, kalau secara tradisional, nyiapin lahan itu bisa makan waktu lebih dari 40 hari kerja, dan proses panen bisa sampai 60 hari. Wah, lama dan capek banget. Tapi coba bandingin di era mekanisasi sekarang, pakai traktor canggih dan combine harvester. Semua kerjaan berat buat 1 hektar sawah itu bisa kelar dalam hitungan jam, cuma sekitar 2-3 jam aja. Ini sih efisiensi waktu yang benar-benar mengubah keadaan. Waktu yang dihemat itu pastinya berujung pada uang yang diselamatkan. Biaya olah lahan manual itu biasanya ngentuh 1,6 juta rupiah per hektar. Tapi dengan mekanisasi, biayanya bisa ditekan turun jadi sekitar 1,2 jutaan aja. Secara total, mekanisasi ini bisa mangkas biaya produksi sampai 30 hingga 40% loh. Artinya apa? Makin banyak margin keuntungan yang bisa dibawa pulang sama petani kita. Kalau ngomongin angka yang satu ini, skala dampaknya bener-bener kerasa banget. Mekanisasi itu mampu nekan angka kehilangan hasil gabah saat panen. Dari 20% jadi cuma 10%. Kalau kita asumsikan penyelamatan ini ditarik ke skala nasional, dampaknya itu setara dengan ngamanin 5,18 triliun rupiah. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi individu, tapi transformasi besar yang bikin ketahanan pangan negara kita makin solid. Oke, lanjut ke bagian ketiga, transformasi sosial budaya petani. Namanya juga revolusi, pasti ada dampaknya ke manusianya dong.
Gimana nih modernisasi ini memengaruhi dinamika sosial masyarakat desa? Apakah kearifan lokalnya bakal pelan-pelan pudar? Jadi gini, ngenalin mesin ke sebuah desa itu nggak sesederhana naruh traktor di tengah sawah terus kita tinggalin gitu aja. Nggak bisa gitu. Inovasi ini butuh proses adaptasi yang hati-hati banget sama pola pikir dan struktur sosial lokal. Kalau dipaksain, malah bisa memicu konflik. Makanya, mekanisasi yang sukses itu harus selalu membaur dan bersinergi harmonis dengan tradisi masyarakat setempat. Dan tahukah Anda, ini adalah salah satu dampak sosial yang paling bikin lega. Dulu, petani itu sering banget terjebak sistem ijon sama tengkulak gara-gara tradisi panen pakai ani-ani yang lambat dan butuh banyak buruh. Posisi finansial mereka lemah. Nah, sekarang dengan combine harvester, gabah tuh langsung bersih, masuk karung, dan siap jual di hari itu juga. Status petani seketika naik level. Mereka jadi manajer teknologi yang independen, putus rantai tengkulak, dan bebas menentukan kemana hasil panen mereka mau dijual. Kita masuk ke bagian keempat, UPJA, Solusi Cerdas Petani Kecil. Pasti banyak yang mikir, harga mesinnya kan ratusan juta, mana mampu petani kecil yang lahannya sempit menikmati alat beginian? Nah, disinilah inovasi bisnisnya unjuk gigi. Solusi pintarnya itu bernama UPJA, singkatan dari Usaha Pelayanan Jasa Alsintan. Simpelnya, ini tuh model bisnis penyewaan alat berat khusus untuk sektor pertanian. Jadi, alih-alih nguras tabungan buat beli traktor atau mesin perontok yang mahal minta ampun, petani skala kecil cukup nyewa aja jasa UPJA di desa mereka, bayar pas dipakai aja. Cerdas banget kan buat menjembatani teknologi tinggi ke petani yang modalnya terbatas? Dan enaknya lagi, konsep sewa ini benar-benar manjain petani. Pas nyewa jasa UPJA, tarif sewa itu udah memborong semua kerumitan operasional. Paketnya komplit, dari biaya bensin, upah operatornya yang udah ahli, ongkos pindahin traktornya, sampai resiko kalau mesinnya butuh perawatan. Pokoknya petani terima beres, nggak perlu pusing nanggung beban kepemilikan mesin, tinggal fokus aja nunggu hasil panennya. Bagian kelima, yang terakhir nih, daya saing skala global. Mari kita bahas gimana langkah-langkah di level desa ini sebenarnya lagi menggemakan kekuatan petani lokal kita di panggung dunia. Sering banget ada yang pesimis dan bilang, lahan di Indonesia kan sempit dan kepisah-pisah, mana efektif di modernisasi. Jangan salah, strategi menyewa mesin atau substitusi tenaga ini, itu udah terbukti secara global loh buat ngatasin masalah tersebut. Dengan cerdas ngesup kontrak kerjaan kasar ke mesin sewaan, petani kecil tetap bisa jaga efisiensi dan saingannya. Lahan sempit bukan lagi alasan buat jalan di tempat. Sejarah dan data dari berbagai belahan dunia udah ngebuktiin hal ini. Negara-negara besar kayak Tiongkok dan Turki dulunya ngadepin rintangan yang persis banget sama kita. Lahan petani kecil, terfragmentasi, dan buruh manual yang mahal. Tapi nyatanya mereka sukses bangkit dan maju pesat dengan metode mekanisasi jasa sewa ini. Kalau jutaan petani kecil di sana aja bisa meroket, petani lokal kita jelas punya fondasi yang sama kuatnya buat meraih sukses serupa. Jadi, kita udah sampai nih di penghujung panduan visual kita. Angka penghematannya udah terbukti nyata. Teknologinya gampang diakses lewat sistem sewa UPJA yang membebaskan dari tengkulak, dan strateginya pun udah diakui andal sama dunia. Nah, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke para penggerak sektor pertanian kita. Masih mau bertahan di cara lama yang nguras tenaga dan bikin margin keuntungan menipis, atau siap dengan berani merangkul mekanisasi buat mengangkat derajat hasil bumi kita? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Makasih banget udah gabung di panduan visual ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.